Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anissa dengan NIM E1E1201005. Di video kali ini saya akan membahas tentang metode backpropagation, di mana latar belakang dari metode backpropagation yaitu penemu backpropagation adalah Brisson dan Ho pada tahun 1969, Paul Werbos pada tahun 1074, dan David E. Rumelhart, Geoffrey E. Hinton, Richard J. Williams pada tahun 1986. Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Kemudian backpropagation dikatakan sebagai algoritma pelaihan multi-layer karena backpropagation memiliki 3 layer dalam proses pelatihannya, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Kemudian backpropagation melatih jaringan untuk memperoleh keseimbangan antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama pelatihan dan kemampuan jaringan merespon secara benar terhadap pola masukan yang serupa tapi tidak sama dengan pola pelatihan. Kemudian ada fungsi aktivasi yang digunakan dalam backpropagation adalah sigmoid, transit, dan purlin. Secara umum, pelatihan sebuah jaringan backpropagation terdiri dari 3 langkah, yaitu pelatihan pola input secara feed forward, perhitungan, dan propagasi balik dari kumpulan kesalahan, error atau galat, dan penyesuaian bobot. Backpropagation merupakan salah satu jenis metode pelatihan jaringan syarat tiruan dengan metode pembelajaran supervised atau pembelajaran terawasi. Lapisan penyusunan terdiri dari 3 layer, yaitu yang pertama input layer, menerima pola input dari luar yang menggambarkan suatu permasalahan. Yang kedua, hidden layer, nilai inputnya tidak dapat diamati secara langsung. Yang ketiga, output layer, hasil output dari proses yang terjadi. Kemudian algoritma backpropagation, yaitu algoritma pelatihan backpropagation untuk jaringan dengan satu layar tersembunyi menggunakan fungsi aktivasi sigmoid biner adalah sebagai berikut. Langkah 0, inisialisasi bobot atau ambil bobot awal dengan nilai random yang cukup kecil. Kemudian tetapkan maksimum epoch, target error, dan learning rate. Inisialisasi epoch sama dengan 0, MSE sama dengan 1. Langkah 1, kerjakan langkah-langkah berikut selama epoch lebih kecil dari maksimum epoch dan MSE lebih besar dari target error dibanding epoch sama dengan epoch ditambah 1. Kemudian langkah 2, untuk tiap-tiap pasangan elemen yang akan dilakukan pembelajaran, kerjakan langkah-langkah berikutnya, yaitu fase 1, propagasi maju. Langkah ketiga, yaitu tiap-tiap unit input X1 I sama dengan 1,2 sampai N menerima sinyal XIM dan meneruskan sinyal tersebut ke semua unit pada lapisan yang ada di atasnya atau lapisan tersembunyi. Kemudian langkah keempat, yaitu tiap-tiap unit pada suatu lapisan tersembunyi SJ, J sama dengan 1
2, sampai P, menjumlahkan sinyal-sinyal input terbobot, yaitu Z in J sama dengan POJ ditambah sigma N, I sama dengan 1, XI, PIJ. Gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya. ZJ sama dengan F, Zin. Hitung fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal keluaran ZJ sama dengan F, Zin. Lalu mengirimkan sinyal ini ke semua unit pada layer di atasnya atau unit keluaran. Langkah kelima, tiap-tiap unit output YK sampai YK, K sama dengan 1, 2, 3 sampai M, menjumlahkan sinyal-sinyal input berbobot, yaitu Y in K sama dengan WOK ditambah sigma P I sama dengan 1, ZI WJK. Gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya YK sama dengan FY in K dan kirimkan sinyal tersebut ke semua unit di lapisan atasnya atau unit-unit output. Kemudian ada fase 2, propagasi mundur. Langkah ke-6, tiap-tiap unit output YK, K sama dengan 1, 2, 3, sampai M menerima target pola yang berhubungan dengan pola input pembelajaran. Hitung informasi errornya, yaitu galat K sama dengan TK kurang YK, F Y in K. Kemudian hitung koreksi bobot yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai WJK, yaitu delta WJK sama dengan alfa sama dengan A galat KZJ. Hitung juga koreksi bias yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai WOK, di mana delta WOK sama dengan A galat K. Langkah ke-7, tiap-tiap unit tersembunyi ZJ, J sama dengan 1, 2, 3, sampai P, menjumlahkan delta inputnya dari unit-unit yang berada pada lapisan di atasnya, yaitu galat in J sama dengan sigma M K sama dengan 1, kemudian galat K WJK, kalikan nilai ini dengan turunan dari fungsi aktivasinya untuk menghitung informasi error, yaitu galat J sama dengan galat in J V Z in J. Kemudian hitung koreksi bobot yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai V1J, di mana delta VJK sama dengan galat JXI. Hitung juga koreksi bias yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai POJ, di mana delta POJ sama dengan A galat J. Di sini fase 3 yaitu modifikasi bobot. Langkah ke-8, tiap-tiap unit output YK sama dengan 1, 2, 3, sampai M, memperbaiki bias dan bobotnya I sama dengan 1, 2, 3 sampai P. Kemudian WJK baru dan WJK lama ditambah delta WJK. Tiap-tiap unit tersembunyi ZJ, J sama dengan 1, 2, 3 sampai P, memperbaiki bias dan bobotnya. I sama dengan 0,1, 2, N. VIJ baru sama dengan VIJ lama ditambah ditambah delta PIJ. Kemudian langkah ke-9, uji syarat berhenti. Setelah pelatihan selesai dilakukan, jaringan dapat digunakan untuk pengenalan pola. Dalam hal ini hanya propagasi maju
Langkah 4 dan 5 saja yang dipakai untuk menentukan keluaran jaringan. Apabila fungsi aktivasi yang dipakai bukan sigmoid biner, maka langkah 4 dan 5 harus disesuaikan. Demikian juga turunannya pada langkah 6 dan 7. Di sini ada contoh soal di mana gunakan backpropagation dengan sebuah layar tersembunyi dengan 3 unit untuk mengenali fungsi logika XOR dengan 2 masukan X1 dan X2. Buatlah iterasi untuk menghitung bobot jaringan untuk pola pertama X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1 dan T sama dengan 0. Gunakan laju pembelajaran A sama dengan 0,2. Kemudian penyelesaiannya langkah 0 inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil rank di mana minus 1,1. Tabel A di sini ada Z1, Z2, Z3. Kemudian ada X1 yang bernilai 0,2, 0,3 dan minus 0,1. Kemudian ada X2 0,3, 0,1, minus 0,1. Kemudian 1 itu nilainya 0,3 minus 0,3, 0,3, kemudian 0,3. Kemudian tabel B yaitu terdapat Y, di mana Z1 nilainya 0,5, Z1 minus 0,3, kemudian ada Z1 minus 0,4, 1 minus 0,1. Langkah yang pertama, jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan langkah 2 sampai dengan 8. Kemudian langkah kedua, untuk setiap pasang data pelatihan, lakukan langkah 3 sampai dengan 8. Fase 1, propagasi maju, langkah 3. Tiap unit masukan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi. Langkah keempat, hitung semua keluaran di unit tersembunyi ZJ, di mana Znet J sama dengan POJ ditambah sigma PJ sama dengan 1, XI PIJ, kemudian Znet Znet 1 sama dengan minus 0,3 ditambah 1, 0,2 ditambah 1 dikali 0,3 sama dengan 0,2. Kemudian Znet 2 sama dengan 0,3 ditambah 1 kali 0,3 ditambah 1 kali 0,1 sama dengan 0,7. Kemudian Znet 3 sama dengan 0,3 ditambah 1 dikali minus 0,1 ditambah 1 dikali minus 0,1 sama dengan 0,1. Kemudian ZJ sama dengan F, Znet J sama dengan 1, di mana 1 ditambah E, kemudian kurang Znet minus J. Hasilnya Z1 sama dengan F, Znet 1 sama dengan 1, 1 ditambah E dikurang 0,2 sama dengan 0,55. Kemudian Z2 sama dengan F, Znet 2 sama dengan 1, 1 ditambah E dikurang 0,7 sama dengan 0,67. Kemudian Z3 sama dengan F, Znet 3 sama dengan 1, per 1 ditambah E kurang 0,1 sama dengan 0,52. Langkah kelima, hitung semua jaringan di unit keluaran YK. Y net K sama dengan WOJ ditambah sigma MK sama dengan 1, ZJ WJK. Karena jaringan hanya memiliki sebuah unit keluaran Y, maka Y net sama dengan Y net sama dengan W01 ditambah sigma MK sama dengan 1, ZJ WJK sama dengan minus 0,1 ditambah 0,55 dikali 0,5 ditambah 0,67 dikali minus 0,3 ditambah 0,52 dikali minus 0,4, hasilnya minus 0,24. Kemudian Y sama dengan F Y net K sama dengan 1, garis bawah 1 ditambah F kurang Y net K sama dengan 1
1 ditambah E 0,24 sama dengan 0,44. Yang fase kedua, propagasi mundur. Langkah ke-6, hitung faktor galat di unit keluaran YK. Galat K sama dengan TK kurang YK. F, Y net K sama dengan TK kurang YK, YK 1 kurang YK. Karena jaringan hanya memiliki satu keluaran, maka galat K sama dengan TK kurang YK, V, Y kurang net, Y net K sama dengan T kurang Y, Y1 kurang Y sama dengan 0 kurang 0,44, 0,44, 1 sama dengan 0,44 sama dengan minus 0,11. Suku perubahan bobot WJK dengan A sama dengan 0,2. Hasilnya yaitu delta WJK sama dengan A galat K ZZ sama dengan A galat K ZZ dikali K sama dengan 1 J sama dengan 0,1,2,3. Kemudian delta WO1 sama dengan 0,2 dikali minus 0,11. 1 sama dengan minus 0,02. Kemudian delta W11 sama dengan 0,2 dikali minus 0,11 dikali 0,55 sama dengan minus 0,01. Kemudian delta W21 sama dengan 0,2 dikali minus 0,11 kali 0,67 sama dengan minus 0,01. Kemudian delta W31 sama dengan 0,2 dikali minus 0,11 kali 0,52 sama dengan minus 0,01. Kemudian langkah ke-7, hitung penjumlahan kesalahan dari unit tersebut. Unit tersembunyi yaitu galat, di mana galat net J sama dengan sigma MK sama dengan 1, galat K WJK karena jaringan hanya memiliki sebuah unit keluaran, maka galat net J sama dengan galat WJ1 dikali J sama dengan 1,2,3. Kemudian galat net 1 sama dengan minus 0,11 dikali 0,5 sama dengan minus 0,05. Kemudian galat net 2 sama dengan minus 0,11 dikali minus 0,3 sama dengan 0,03. Galat net 3 sama dengan minus 0,11 dikali minus 0,4 sama dengan 0,04. Kemudian faktor kesalahan galat di unit tersembunyi yaitu galat J sama dengan galat net J, V, Z net J sama dengan galat net J, ZJ 1 kurang ZJ. Di mana galat 1 sama dengan 0,00, di mana galat 1 sama dengan minus 0,05 dikali 0,55 kali 1 kurang 0,55 sama dengan minus 0,01. Kemudian galat kedua sama dengan 0,03 dikali 0,67 kali 1 kurang 0,67 sama dengan 0,01. Kemudian galat 3 sama dengan 0,04 kali 0,52 1 kurang 0,52 sama dengan 0,01. Suku perubahan bobot ke unit tersembunyi delta VIJ sama dengan A sigma J XI J sama dengan 1, 2, 3 dibanding 1 sama dengan 0, 1, 2. Kemudian tabelnya yaitu Z ada Z1, Z2, Z3 di mana X1 yaitu delta P 11 sama dengan 0,2 minus 0,01 1 sama dengan minus 0,002
eh, sama dengan 0. Kemudian delta V12 sama dengan 0,2, 0,011 sama dengan 0,002. Kemudian delta V13 sama dengan 0,2 dikali 0,01 kali 1, hasilnya yaitu 0,002. Kemudian ada X2 di mana delta V21 sama dengan 0,2 kali minus 0,01 sama dengan 1 sama dengan minus 0,002. Kemudian ada delta V22 0,2 0,011 sama dengan 0,002. Kemudian ada delta V23 sama dengan 0,2 kali 0,011 sama dengan 0,002. Kemudian delta P01 sama dengan 0,2 kali minus 0,01 kali 1 sama dengan minus 0 kali minus 0,002. Kemudian ada delta V02 sama dengan 0,2 kali 0,01 1 sama dengan 0,002. Kemudian ada delta V03 sama dengan 0,2 kali 0,011 sama dengan 0,002. Langkah ke-8, hitung semua perubahan bobot unit keluaran WJK baru dan WJK lama ditambah delta WJK K sama dengan 1 dibanding J sama dengan 0, 1, 2, 3. W01 baru sama dengan minus 0,1 dikurang 0,02 sama dengan minus 0,12. Kemudian W11 baru sama dengan 0,5 dikurang 0,01 sama dengan 0,49. Kemudian W21 baru sama dengan minus 0,3 kurang 0,01 sama dengan 0,3 kurang 31 sama dengan minus 0,31. Kemudian W31 baru sama dengan minus 0,4 dikurang 0,01 sama dengan minus 0,41. Perubahan bobot unit tersembunyi yaitu VIJ baru sama dengan VIJ lama ditambah delta VIJ J sama dengan 1,2,3 bagi I sama dengan 0,1,2. P10 baru dan P10 lama ditambah delta P10 sama dengan minus 0,3 dikurang 0,002 sama dengan minus 0,30. Kemudian P20 baru dan sama dengan P20 lama ditambah delta P20 sama dengan 0,3 ditambah 0,002 sama dengan 0,30. Kemudian P30 baru sama dengan P30 lama ditambah delta P30 0,3 ditambah 0,002 sama dengan 0,30. Di mana V11 baru sama dengan V11 lama ditambah delta P11 sama dengan 0,2 dikurang 0,002 sama dengan 0,19. Kemudian ada V21 baru dan V21 lama ditambah delta P21 sama dengan 0,3 ditambah 0,002 sama dengan 0,30. Kemudian V31 baru dan V31 lama ditambah delta V31 sama dengan minus 0,1 ditambah 0,002 sama dengan 0,09. V12 baru sama dengan V12 lama ditambah delta V12 sama dengan 0,3 dikurang 0,002 sama dengan 0,9. Dan V22 baru sama dengan V22 lama ditambah delta V22 sama dengan 0,1 ditambah 0,002 sama dengan 0,10. V32 baru sama dengan V32 lama ditambah delta V
delta pi 32 sama dengan minus 0,1 ditambah 0,002 sama dengan 0,09. Untuk pola yang kedua, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, dan targetnya sama dengan 1 dan seterusnya. Baik, itu saja dari penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.